Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أننا Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul jannah. Bulannya seseorang itu mudah meraih surga. Ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, maka pintu-pintu sorga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan diikat. Dari sini menunjukkan bahwa Ramadan bisa merubah semuanya. Sorga bisa berubah, neraka bisa berubah, alam jin juga bisa berubah. Maka siapa yang ingin berubah, maka berubahlah di bulan Ramadan. Itu bulan hidayah, itu bulan Ramadan itu. Karena kalau kita melihat orang semangat ibadah itu paling banyak di Ramadan tuh. Masjid paling rame di bulan Ramadan. Orang baca Quran paling rame di bulan Ramadan. Orang sedekah paling mudah di bulan Ramadan. Coba saja orang habis puasa ke masjid, sudah banyak orang ngantar iftar itu. Coba kalau sekarang orang puasa Senin Kemis ke masjid, ada nggak tuh orang kasih iftar? Nggak ada gitu. Artinya bahwa rangsangan sedekah itu paling mudah di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang bertobat itu paling mudah di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu adalah bulan perubahan. Yang ingin saya kisahkan atau yang ingin saya jelaskan sedikit, karena Ramadan adalah syahrul jannah, bulannya sorga. Tadi disentuh Nabi SAW mengatakan bahwa apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga itu akan dibuka. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sorga itu memiliki 8 pintu. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu jumlahnya 7 pintu. Kenapa pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Kenapa pintu sorga jumlahnya 8, pintu neraka pula jumlahnya 7? Menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Jadi kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian datang menghadap Allah, bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni. Kenapa? Karena kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Sedikit cerita tentang sorga, biar kita semakin rindu dengan sorga. Sorga itu adalah satu tempat yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahasa ulama, sorga itu darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan puasa itu ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lah sorga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada sebuah hadis, hadis ini hadis qudsi. Ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga,
Maka yang pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran. Jadi yang pertama kali dipanggil di sorga itu adalah para penghafal Quran, orang-orang yang gemar membaca Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan firmankan kepada orang-orang yang suka membaca Quran, menghafal Quran, Iqra wartaq, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau membaca di dunia Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukan engkau di sorga itu sesuai dengan banyak tidaknya ayat yang kau baca di dunia. Artinya semakin orang suka membaca Quran, semakin orang suka menghafal Quran, berarti semakin tinggi tingkatan dia di sorga. Subhanallah ya, Al-Quran itu rupanya bukan di dunia saja dibaca, di sorga juga Quran dibaca. Bahkan yang menentukan tingkatan itu adalah bacaan Al-Quran kita. Para ulama mengatakan bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.600 kurang lebih. Dari sini istimbat para ulama bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran. Berarti tingkatan di sorga itu ada 6.600 kurang lebih tingkatan. Lah satu tingkat ke tingkat berikutnya itu jaraknya sama dengan langit dan bumi. Berarti sorga itu tinggi, karena dari satu tingkatan ke tingkatan yang kedua saja jaraknya antara langit dan bumi. Sementara tingkatan di sorga itu 6.600 tingkatan kurang lebih. Dan semakin tinggi tingkatan di sorga itu semakin indah, karena sorga itu sifatnya naik, kalau neraka itu sifatnya turun. Semakin rendah semakin jahat gitu ya, semakin jelek. Kalau sorga semakin tinggi semakin indah. Lah di sorga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Kata Nabi SAW, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kami peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Salah satu nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan penduduk sorga itu sungai-sungai dengan berbagai macam jenisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sungai air bersih, tidak pernah keruh. Di dunia ini kita lihat sungai-sungai itu rata-rata sudah keruh, tapi di sorga itu sungai tidak ada keruh. Kemudian ada sungai itu satu aliran semuanya madu. Subhanallah, tinggal nyiduk tinggal minum. Kemudian juga ada sungai itu alirannya susu semua. Bahkan Allah mengatakan lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah rasanya. Anda bayangkan kalau seandainya kita buat air susu di gelas, jangan diminum, biarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu kita minum, penyakit enggak? Bisa mencret, berubah tuh susu yang ada di bumi. Tapi di sorga Allah mengatakan lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah rasanya. Kemudian juga ada sorga alirannya khamar, semua minuman keras, tapi tidak memabukkan. Itulah bedanya khamar di dunia dengan di sorga. Khamar di dunia minimalnya sakit kepala kalau minum. Kadang-kadang ngoceh nggak jelas gitu ngomong ya, stres ya orang yang minum khamar itu. Tapi di sorga itu khamarnya kata Allah ladzat lisyaribin, sangat lezat bagi peminum. Dari sini saja kenikmatan sorga itu sudah luar biasa. Lah penduduk sorga itu diberikan 4 kenikmatan. Sorga itu apabila orang masuk ke dalam sorga, maka 4 kenikmatan inilah yang kita akan dapat.
Pertama, nikmat ruh. Yang kedua, nikmat badan. Yang ketiga, nikmat tempat. Yang keempat, nikmat al-uns, artinya kawan, pasangan. Inilah yang kita cari di bumi kan.